Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan mata kuliah Matematika Diskrit, yakni tentang relasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Ahmad Izul Kamal dengan NIM 2023-31217 dengan dua rekan saya, yakni Muhammad Fadel Desyaputra dengan NIM 2023-31098 dan Rahmatullah Zidan Al-Hakim dengan NIM 2023-31191. Sebelum kita lanjut ke pembahasan relasi, maka sebaiknya kita harus lebih memahami pengertian dari relasi. Di sini, relasi adalah hubungan antara dua elemen dan dua himpunan. Relasi juga dikatakan sebagai suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan atau korespondensi dari anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B dengan aturan tertentu. Jadi, relasi itu adalah hubungan antara dua elemen atau dua himpunan. Dan dia itu dikatakan sebagai aturan untuk memasangkan anggota himpunan ke satu dan himpunan yang lain. Ya, begitulah relasi. Di sini relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A dikali B. Notasinya R himpunan A dikali B. A, R, B adalah notasi untuk A, B himpunan bagian dari R, yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Jadinya A dan B dihubungkan oleh R, yang A dan B dihubungkan oleh R. Nah, dan A bukan R, B adalah notasi untuk A, B bukan himpunan dari R, yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Jadinya antara himpunan A dan B tidak dihubungkan oleh relasi R. Nah, himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R, dan himpunan B disebut daerah hasil atau range dari R. Nah, contohnya, yang di sini ada contoh pertama. Misalkan, himpunan A itu ada Amir, Budi, Cecep, dan himpunan B ini if2 221, if251, if342, dan if323. Nah, kedua himpunan ini saling berhubungan. Nah, A dikali B sama dengan Amir IF221. Nah, Amir tinggal yang ini. Terus Amir F251, Amir 342, Amir 323, dan seterusnya. Jadinya Amir ini, terus Budi selanjutnya untuk himpunan B dan Cecep selanjutnya. Seperti itu. Misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, yaitu R Amir IF251, Amir IF323, Budi IF221, Budi IF251, dan Cecep IF323. Nah, dapat dilihat bahwa R adalah himpunan A dikali B. Jadinya himpunan A itu sama dengan dikali dengan himpunan B, yakni Amir, Budi, Cecep, dan 221, IF251, IF342, dan IF323. A adalah daerah asal R, dan B adalah daerah hasil dari R. Jadinya A itu daerah asal atau domain, dan B itu adalah daerah hasil atau range. Amir, IF251, termasuk himpunan R, atau Amir R IF251. Amir IF342 bukan termasuk bagian dari himpunan R, atau Amir bukan dari R IF342. Selanjutnya ada contoh kedua. Misalkan P, himpunan P sama dengan 2, 3, dan 4, dan himpunan Q sama dengan 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan P Q himpunan R jika P habis membagi Q, maka kita peroleh R sama dengan 22, 24, 44, 28, 48, 39, dan 315. Relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari A dikali A, dan relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A dikali A. Contoh 3, misalkan R adalah relasi pada A 2, 3, 4, 8, 9 yang didefinisikan oleh X, Y, himpunan R. Jika X adalah faktor prima dari Y, maka R sama dengan 2, 2,
24, 28, 33, dan 39. Representasi relasi. Yang pertama tuh ada representasi relasi dengan diagram panah. Nah, di sini tuh ada representasi relasi dengan diagram panah. Yang contoh, seperti contoh yang tadi, Amir dengan himpunan A dan himpunan B. Amir, yakni IF251, Amir IF323. Jadinya Amir tuh IF251, IF323, dan Budi IF221, Budi 251. Cecep IF323. Sama seperti himpunan P dan Q dan A kali A yang tadi. Jadinya relasi di sini adalah untuk menghubungkan himpunan satu dengan himpunan yang lain. Jadinya saling terhubung. Yang kedua itu ada representasi relasi dengan tabel. Yang tadi itu dengan diagram panah dan sekarang dengan tabel. Kolom pertama tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Nah, yang ini dinamakan domain dan ini dinamakan range, yaitu daerah asal dan daerah hasilnya, seperti pada tabel kedua dan ketiga juga. Yang ketiga ada representasi relasi dengan matriks. Nah, selain ada diagram panah dan tabel, representasi relasi juga dengan matriks. Misalkan R ada relasi dari A sama dengan A1, A2, dan seterusnya. Dan B sama dengan B1, B2, dan seterusnya. Relasi R dapat disajikan dengan matriks M atau MIJ. Nah, di sini ada representasi relasi menggunakan matriks. Nah, yang dalam hal ini M Y sama dengan 1, AB, himpunan dari R, 0, A, B, tidak himpunan dari R. Contoh 4, relasi R pada contoh 3 dapat dinyatakan dengan matriks. Nah, seperti contoh ini, dapat direpresentasikan dengan matriks, yakni 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Dalam hal ini, A1 Amir, A2 yakni Budi, A3 yakni Cecep, dan B1 yakni IF221, B2 yakni IF251, B3 yakni IF342, dan B4 yakni IF323. Relasi R pada contoh 4 dapat dinyatakan dengan matriks. Nah, jadinya relasi yang contoh 4 ini dapat dinyatakan lagi dengan matriks, yakni 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Yang dalam hal ini A1 yakni 2, A2 yakni 3, A3 yakni 4, dan B1 yakni 2, B2 yakni 4, B3 yakni 8, B4 yakni 9, B5 yakni 15. Nah, yang keempat itu ada representasi relasi dengan graf berarah. Nah, setelah ada diagram panah, ada tabel, matriks, sekarang ada representasi relasi dengan graf berarah. Jadi relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah, atau disebut dengan direct graph atau digraph. Graf berarah tidak didefinisikan untuk mempresentasikan relasi dari satu himpunan ke himpunan lain. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, disebut juga simpul atau vertex. Dan tiap pasangan dinyatakan dengan busur atau arch. Jika AB himpunan R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke himpunan B. Simpul A disebut simpul asal, inisial vertex, dan simpul B disebut simpul tujuan, terminal vertex. Pasangan terurut A, yakni A, dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Busur semacam itu disebut gelang atau kalang, yakni loop. Nah, di sini contoh, misalkan R, AA, AB, BA, BC, BD, CA, CD, DB adalah relasi pada himpunan A, B, C, D. R direpresentasikan dengan graf berarah. Nah, jadinya dari A ke B, C ke D, D ini semuanya berarah. Makanya dinamakan graf berarah. Nah, juga ada sifat-sifat relasi biner. Relasi biner yang didefinisikan pada sebuah himpunan mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, yakni A, himpunan bagian dari R. Untuk setiap A, himpunan bagian dari A. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A, himpunan bagian dari A, sedemikian sehingga AA bukan himpunan dari R. Contoh, misalkan A, 1, 2, 3, 4, dan relasi R
di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka A relasi R sama dengan 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 3. 4, 4. Bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk AA, yaitu 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4. B. Relasi R, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Tidak bersifat refleksif karena 3, 3 bukan termasuk bagian dari R. Contoh lagi, ada relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif bersifat refleksif karena setiap bilangan bulat positif habis dibagi dengan dirinya sendiri. Sehingga AA termasuk bagian dari himpunan R untuk setiap A bagian dari himpunan A. Contoh, 3 buah relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif N. R sama dengan X lebih besar dari Y. S sama dengan X ditambah Y sama dengan 5. T sama dengan 3X tambah Y sama dengan 10. Tidak satupun dari ketiga relasi di atas yang refleksif karena misalkan dua-dua bukan anggota R, S, maupun T. Relasi yang bersifat refleksif mempunyai matriks yang elemen diagonal utamanya semuanya bernilai 1 atau M sama dengan 1 untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nah, dapat kita ambil kesimpulan di sini bersifat refleksif. Selanjutnya, graf berarah dari relasi yang bersifat refleksif dicirikan adanya gelang pada setiap simpulnya. Yang kedua itu ada menghantar transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B termasuk bagian dari himpunan R dan BC termasuk bagian dari himpunan R. Maka AC himpunan R untuk ABC, yakni himpunan A. Contoh, misalkan A 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka yang pertama itu A, R sama dengan 21, 31, 32, 41, 42, 43. Bersifat menghantar. Lihat tabel berikut pasangan berbentuk. Di sini ada AB, BC, AC. Nah, 32, yang BC-nya 21 dan AC-nya 31 dan seterusnya. Yang B, R 11, 23, 24, 42 tidak menghantar karena 24 dan 42 himpunan R, tetapi 22 bukan himpunan R. Begitu juga 42 dan 23 himpunan R, tapi 4 dan 3 bukan termasuk dari himpunan R. Relasi R sama dengan 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Jelas, dia itu menghantar karena sama ya. Terus relasi R sama dengan 1, 2, 3, 4. Tidak menghantar karena tidak ada A, B bagian dari himpunan R dan BC bagian dari himpunan R. Sedemikian sehingga AC bagian dari himpunan R, relasi yang hanya berisi satu elemen seperti R sama dengan 4, 5 selalu menghantar. Contoh, relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif bersifat menghantar. Misalkan bahwa A habis membagi B dan B habis membagi C, maka terdapat bilangan positif M dan N. Sedemikian sehingga B sama dengan MA dan C sama dengan NB. Di sini C sama dengan NMA sehingga A habis membagi C. Jadi relasi habis membagi bersifat menghantar. 3 buah relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif N. R sama dengan X lebih besar dari YS dengan X tambah Y sama dengan 6. T yakni 3X tambah Y sama dengan 10. R adalah relasi menghantar karena jika X lebih besar dari Y dan Y lebih besar dari Z, maka X lebih besar dari Z. S tidak menghantar karena misalkan 4, 2, dan 2, 4 adalah anggota S, tapi 4 itu tidak bagian dari himpunan S. T sama dengan 1, 7, 2, 4, 3, 1. Apakah bersifat menghantar? Nah, relasi yang bersifat menghantar tidak mempunyai ciri khusus pada matriks representasinya. Ini sifat menghantar pada graf berarah ditunjukkan oleh jika ada busur dari A ke B dan dari B ke C, maka juga terdapat busur berarah dari A ke C. Jadinya, dia itu saling menghubung dari A ke B, B ke C, dan A ke C, bisa jadi B ke C juga. Yang ketiga ada stangkup atau simetrik dan tolak stangkup, antisimetrik. Jadinya ada dua yang stangkup dan tolak stangkup. Relasi R pada himpunan A disebut stangkup jika AB termasuk dari bagian himpunan R, maka BA bagian himpunan R untuk A, B himpunan A. Relasi R pada himpunan A tidak stangkup jika AB himpunan R sedemikian sehingga BA bukan himpunan R. Relasi R pada himpunan A sedemikian sehingga AB himpunan R
dan B, A himpunan R hanya jika A sama dengan B untuk A, B himpunan A disebut tolak sangkup. Relasi R pada himpunan A tidak tolak sangkup jika ada elemen berbeda A dan B sedemikian sehingga AB himpunan R dan BA termasuk bagian dari himpunan R. Misal, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka relasi R sama dengan 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 4. Bersifat setangkup karena jika AB himpunan R maka BA juga himpunan R. Di sini 1, 2, 2, 1 himpunan R, begitu juga 2, 4, dan 4, 2 adalah himpunan bagian dari R. Relasi R sama dengan 1, 1, 2, 3, 2, 4, 4, 2 tidak setangkup karena 2, 3 yakni himpunan R, tetapi 3, 2 bukan termasuk himpunan R. Relasi R sama dengan 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 2, 4, 4 tidak sangkup dan tidak tolak sangkup. R tidak sangkup karena 4, 2 himpunan R, tetapi 2, 4 bukan himpunan R. R tidak tolak sangkup karena 2, 3 himpunan R dan 3, 2 himpunan R, tetap 2 bukan sama dengan 3. Contoh, relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif tidak sangkup karena jika A habis membagi B, B tidak habis membagi A, kecuali jika A sama dengan B. Sebagai contoh, 2 habis membagi 4, tetapi 4 tidak habis membagi 2. Karena itu 2, 4 himpunan R. Tetapi 4, 2 bukan dari himpunan R. Karena 2 itu kan bisa membagi 4. Tapi kalau 4 tidak bisa membagi 2. Makanya 4, 2 itu tidak termasuk dari himpunan R. Relasi habis membagi tolak sangkup karena jika A habis membagi B dan B habis membagi A, maka A sama dengan B. Sebagai contoh, 4 habis membagi 4, karena itu 4, 4 termasuk dari himpunan relasi R. Himpunan R. Dan 4 sama dengan 4. Contoh lagi, ada 3 buah relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif N. Nah, di sini ada R, yakni X lebih besar dari Y, S, yakni S tambah Y sama dengan 6, T, yakni 3X tambah Y sama dengan 10. R bukan relasi setangkup karena misalkan 5 lebih besar dari 3, tapi 3 tidak lebih besar dari 5. S relasi setangkup karena 4, 2, dan 2, 4 adalah anggota S. T tidak setangkup karena misalkan 3, 1 adalah anggota T, tetapi 1, 3 bukan anggota T. S bukan relasi tolak sangkup karena misalkan 4, 2 termasuk himpunan S dan 4, 2 himpunan S, tapi 4 sama dengan tidak 2. Relasi R dan T keduanya tolak sangkup. Nah, relasi yang bersifat sangkup mempunyai matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utama merupakan pencerminan dari elemen-elemen di atas diagonal utama atau MIJ, MJI sama dengan 1 untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya N. Nah, sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat sangkup dicirikan oleh jika ada busur dari A ke B, maka juga ada busur dari B ke A. Matriks dari relasi tolak sangkup punya sifat yaitu jika MIJ sama dengan 1 dengan I sama dengan bukan sama dengan dari J, maka MJI sama dengan 0. Dengan kata lain, matriks dari relasi tolak sangkup adalah jika salah satu dari MIJ sama dengan 0 atau MJI sama dengan 0 bila I bukan sama dengan J. Nah, seperti tabel di bawah ini. Sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat tolak sangkup dicirikan oleh jika dan hanya jika tidak pernah ada dua busur dalam arah berlawanan antara dua simpul berbeda. Nah, di sini ada relasi inversi. Misalkan, R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari relasi R dilambangkan dengan R min 1 adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh R min 1 BA AB termasuk dari himpunan R. Contoh ke-17, misalkan P, himpunan P yakni 2, 3, 4 dan himpunan Q yakni 2, 4, 8, 9, dan 15. Jika kita didefinisikan relasi R dari P ke Q dengan PQ sama dengan R jika P habis membagi Q, maka kita peroleh R yakni 2, 2, 2, 4, 4, 4, 2, 8, 4, 8, 3, 9, 3, 15. R min 1 adalah inverse dari relasi R, yaitu relasi dari Q ke P dengan Q, P termasuk himpunan dari R min 1. Jika Q adalah kelipatan dari P, maka kita peroleh jika M adalah matriks yang merepresentasikan relasi R. Nah, di sini ada matriks 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, maka matriks yang merepresentasikan relasi R min 1, misalkan N, diperoleh dengan melakukan
transpose terhadap matriks M. N sama dengan M, transpose sama dengan, jadinya dari matriks ini jadinya 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Mengkombinasikan relasi. Karena relasi binar merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R1 ini R2, R1, R2, R1, R2, dan R1, R2 juga adalah relasi dari A ke B. Contoh, misalkan A, himpunan A, B, C, dan himpunan B, A, B, C, D. Relasi R1, yakni A, B, B, C, C. Relasi R2, yakni A, B, A, C, dan AD. Nah, bisa dilihat ya. Jika relasi R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks MR1 dan MR2, maka matriks yang menyatakan gabungan dan irisan dari kedua relasi tersebut adalah MR1. R2 sama dengan MR1, VMR2, dan MR1, NR2 sama dengan MR1, sama dengan MR2. Nah, contoh misalkan bahwa relasi R1 dan R2 pada himpunan A dinyatakan oleh matriks. Nah, di sini ada matriks R1, ini 101, 101, 110, dan R2-nya ada 010, 011, dan 100. Maka kalau kita nyatakan jadi seperti ini ya. Nah, komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotiskan dengan SOR adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh SOR sama dengan A, C, A, himpunan A, C, himpunan C. Dan untuk beberapa B, himpunan B, yakni A, B, himpunan R, dan B, C, himpunan S. Misalkan R sama dengan 1, 2, 1, 6, 2, 4, 3, 4, 3, 6, 3, 8 adalah relasi dari himpunan 1, 2, 3 ke himpunan 2, 4, 6, 8. Dan S sama dengan 2U, 4S, 4T, 6T, dan 8U. Adalah relasi dari himpunan 2, 4, 6, 8 ke himpunan S, TU. Maka komposisi relasi R dan S adalah SOR, 1U, 1T, 2S, 2T, 3S, 3T, 3U. Nah, komposisi R dan S lebih jelas jika diperagakan dengan diagram panah. Nah, di sini himpunan ada 3 himpunan di sini, yakni satu saling berhubung ya. Gitulah. Jika relasi R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks MR1 dan MR2, maka matriks yang menyatakan komposisi dari kedua relasi tersebut adalah MR2 ORI. R1 sama dengan MR1 dikali MR2. Yang dalam hal ini operator titik sama seperti pada perkalian matriks biasa. Tapi untuk elemen matriks dengan mengganti tanda kali dengan pangkat dan tanda tambah dengan Baik, selanjutnya saya akan membahas soal tentang relasi. Di sini sudah tersedia soalnya, yaitu tuliskan pasangan terurut pada relasi R dari himpunan A, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 ke himpunan B, yaitu 0, 1, 2, 3. Yang dalam hal ini pasangan terurut A, B, elemen dari R, jika dan hanya A lebih besar dari B. Nah, mari kita jawab. Sebelum itu kita akan membuat himpunan terlebih dulu, yaitu yang pertama ada A, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Himpunan B sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, untuk dari relasi R dari A ke B, maka kita akan menggabungkan himpunan A ke B, yaitu dari seperti ini, dari 0,0, 0,1, 0,2, 0,3. Begitupun seterusnya. Nah, mari kita buat. Itu 0,0, 0,1, 0,2,
0,3, lalu 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, lalu 2,0, 2,1, 2,2, lanjut di bawah saja, 2,3, lalu 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, lalu 4,0, 4,1, 4,2, dan yang terakhir 4,3. Nah, di sini belum sampai di sini saja ya. Ada lagi soalnya dalam hal ini pasangan terurut A, B elemen dari R jika dan hanya A lebih besar dari B. Maksudnya jika dan hanya bilangan dari himpunan A yaitu 0, 1, 2, 3, 4 lebih besar dari B. Nah, di sini kita lihat maka R-nya sama dengan yang himpunan A lebih besar dari B. Nah, kita lihat dari 1 yaitu 1,0, lalu 2,0, 2,1, lalu 3,0, 3,1, 3,2, lalu 4,0, 4,1, 4,2, dan 4,3. Nah, inilah hasil dari jawaban tersebut. Sekian, terima kasih.